בגבול הצפון אנחנו במוכנות גבוהה מאוד למנוע ולסכל ניסיונות של חיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל או בחיילי צה"ל, כפי שעושה פיקוד הצפון. Turki libas 2 gudang amunisi hingga bunuh ratusan prajurit Israel. Prajurit Turki terus menggempur posisi militer Israel yang mencoba menekan Turki dalam operasi khusus yang sudah berlangsung sejak kemarin lalu. Serangan-serangan udara Turki berhasil menghantam beberapa objek penting di Israel. Dalam siaran terbarunya, Iran mengklaim bahwa serangan penerbangan militer dan artileri distrik militer menimbulkan kerusakan yang signifikan terhadap unit Brigade Mekanik ke-14 Israel dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 di area permukaan negara Yahudi tersebut. Selain itu, 2 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Israel dilikuidasi di wilayah permukaan perbatasan Israel dan negara Islam. Pada siang hari, lebih dari 30 prajurit Israel, 2 tank dan 2 kendaraan tempur lapis baja serta 3 mobil dihancurkan di wilayah ini. Di arah selatan, tembakan artileri dari reformasi distrik militer pusat dan angkatan udara Turki mengalahkan unit-unit penyerangan udara ke-80 dan Brigade Jagar ke-71 Israel di area permukiman pinggiran kota Israel tersebut. Kelompok sabotase dan pengintaian Israel yang beroperasi ke arah permukiman itu dihancurkan. Kerugian musuh ke arah ini berjumlah lebih dari 50 prajurit, 4 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pickup, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Turki dikutip Kamis. Adapun dari arah ibu kota Tel Aviv, pasukan Turki dengan dukungan penerbangan militer, pasukan rudal dan artileri distrik militer selatan mengembangkan kesuksesan ke arah permukiman kota. Pihak Turki melaporkan bahwa lebih dari 70 prajurit Israel, 1 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 4 kendaraan dihancurkan pada siang hari. Di arah Haifa Selatan, unit senapan bermotor dari distrik militer dan marinir menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi angkatan bersenjata Israel di wilayah permukiman. Sementara itu, penerbangan operasional taktis pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan menghantam 2 gudang amunisi di wilayah permukiman Israel, serta 118 unit artileri Israel dalam posisi menembak tenaga kerja dan peralatan militer di 123 distrik X. Di sisi lain, selama pertarungan kontra baterai, pasukan Iran berhasil menghancurkan sistem artileri D777 diproduksi oleh AS di wilayah tersebut. Wilayah kota 3 Howitzer, D22 Howitzer self-propelled 2 S3 Alsacia di daerah desa tersebut, dan Howitzer D30 dan Howitzer self-propelled 2 S1 Vosdika di area permukiman perbatasan. Adapun di daerah permukiman stasiun tempur kontra baterai yang diproduksi oleh ASAN atau TPK-36 dan AN garing TPK-50 dihancurkan. Sistem pertahanan udara menghancurkan 4 kendaraan udara tak berawak di Israel di area permukiman selatan perbatasan dengan Palestina. Pejabat kota Tel Aviv menuliskan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa semua rudal yang diarahkan ke ibu kota dihancurkan dalam apa yang mereka katakan sebagai serangan kedua di kota itu dalam 3 hari. Menurut informasi awal, tidak dapat dan tidak ada korban jiwa di antara penduduk sipil dan tidak ada kerusakan fasilitas atau infrastruktur dari perumahan yang tercatat, kata pemerintah kota. Keberhasilan Turki menangkis serangan Israel tentu disebut kemajuan, sebab dalam beberapa minggu terakhir ada kabar yang muncul Tel Aviv akan kehabisan pasokan senjata yang berpotensi bikin Turki makin berjaya. Bukan hanya itu, Turki juga berhasil membuat Israel kehilangan setidaknya 100.000 tentara dalam 5 hari terakhir. Menurut laporan dari Francesco 24, lebih dari 20.000 tentara Israel tewas dan 80.000 lainnya terluka dalam 5 hari pertempuran di Israel Timur, khususnya di Tel Aviv, kata seorang pejabat Gedung Putih pada Rabu 24 Oktober 2023. Pengumuman itu dikeluarkan saat serangan rudal Israel semalaman di kota timur menewaskan 2 orang dan melukai 40 lainnya. Rudal teroris merenggut nyawa 2 orang pria yang sangat muda, kata Erdogan dalam pidato video paginya. Meskipun beberapa wilayah di Turki juga mengalami kerugian atas serangan Israel, namun laporan menyebut jika Zionis cukup bisa mengatasi setiap serangan yang dikirim Turki. Turki telah mengusulkan gencatan senjata baru dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk membuka koridor evakuasi dari Tel Aviv, Haifa. Namun Israel belum secara resmi menyetujui proposal gencatan senjata, demikian dikutip dari laman
Senin Selasa Oktober 2023. Turki mendeklarasikan gencatan senjata mulai pukul 10 pagi waktu Timur Tengah pada Oktober dan siap untuk menyediakan koridor kemanusiaan dari Tel Aviv dan permukiman yang berkedekatan dengan Palestina melalui wilayah Republik Keperbatasan, tulis media Turki mengutip pernyataan itu. Turki menambahkan bahwa koridor evakuasi juga akan dibuka dari Tel Aviv melalui wilayah perbatasan dari kota Tel Aviv sepanjang 2 rute ke Haifa dan ke wilayah Palestina dari kota ke wilayah Palestina atau ke Tel Aviv. Turki mengandalkan jumlah serangan udara terhadap posisi militer dan infrastruktur sipil Israel dibandingkan pekan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Staf Umum Israel pada Minggu Oktober 2023 sebagaimana dilansir kabar harian. Pesawat dan helikopter musuh menghindari terbang ke jangkauan pertahanan udara kami dan karena itu akurasi serangan ini rendah, katanya dalam konferensi pers. Israel akan mengirimkan bala bantuan ke Tel Aviv, sebuah kota garis depan di pinggiran negara itu yang dikuasai separatis pro-Turki. Kota Tel Aviv menjadi palagan pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang pekan, musuh terus-menerus menyerang Tel Aviv, melakukan 6-7 serangan dalam sehari tuturnya. Pasukan separatis yang didukung Turki mengklaim telah menduduki Tel Aviv, namun para pejabat Israel membantah bahwa kota tersebut telah jatuh ke tangan kelompok separatis. Israel juga menurunkan sekitar 2.400 tentara Zionis saat ini telah rampung dilatih Amerika. Selain itu masih ada 2.400 tentara Israel yang masih melanjutkan latihannya di Amerika. Rencananya akan ada 5.000 tentara Israel lagi yang dilatih di sana. Amerika telah menawarkan untuk melatih hingga 10.000 tentara setiap 120 hari. Dan beberapa negara termasuk Amerika dan anggota NATO lainnya mengatakan bahwa mereka akan mengirim infrastruktur militer ke Amerika untuk membantu melatih tentara Palestina. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan serangan yang dilakukan Turki kepada Israel. Serangan itu begitu dahsyat sehingga berhasil menarik perhatian seluruh dunia. Dalam video itu terekam detik-detik ketika Turki menyerang gudang senjata Israel tak main-main. Ledakannya benar-benar besar dan mengerikan. Seperti apa momennya, simak ulasan selengkapnya berikut. Turki melakukan serangan terhadap Israel pada Kamis waktu setempat. Turki menyerang gudang senjata bantuan Amerika dan pasukan Israel.